Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gimana kabarnya semua teman-teman? Dan saya yakin malam hari ini teman-teman masih sehat semuanya ya. Baik, kita lanjut di meeting hari ini. Kita akan membahas materi mengenai rangkuman semua klausa ya. Yang pertama ada noun clause, yang kedua ada adjective clause, dan yang terakhir ada adverb clause. Oke. Baik, tapi sebelum membahas keseluruhan, alangkah baiknya kembali diskusikan atau membandingkan noun clause dengan adjective clause. Baik, adjective clause versus noun clause ya. Dari segi function tentu sangat berbeda. Posisi konektornya juga pasti sangat berbeda. Meskipun beberapa konektornya sama. Baik, kalau adjective clause, berarti teman-teman setiap ada istilah clause, baik itu adjective clause, non clause, maka ada dua kemungkinan polanya. Yang pertama, konektor diikuti subjek verb, atau konektor sekaligus subjek langsung diikuti oleh verb. Adapun adverb, dia hanya memiliki pola konektor subjek verb. Dia tidak memiliki pola langsung verb. Baik, untuk adjective clause, posisi konektornya yang pertama setelah subjek. Nah, setiap teman-teman menemukan konektor setelah subjek, kemudian blank setelahnya, maka usahakan cari atau prioritaskan pola yang langsung verb. Oke, kemudian verb. Adjective clause juga bisa sebagai apositif ya. Bisa juga berfungsi sebagai APP atau apositif. Nah, kalau teman-teman tidak menemukan pola langsung verb setelah konektor dengan posisi setelah subjek, maka Anda boleh cari subjek verb. Yang kedua, bisa juga adjective clause itu terletak setelah objek. Ya, jadi ketika teman-teman menemukan konektor setelah objek dan setelahnya blank, maka teman-teman lagi-lagi dahulukan pola yang langsung verb. Oke. Berikutnya, untuk non clause, posisinya sangat berbeda dengan adjective clause. Yang pertama, non clause itu konektornya di awal kalimat. Tetapi kalau teman-teman menemukan blank setelah konektor di awal kalimat, yang konektornya merupakan 5W1H, dahulukan subjek. Ya kan? Iya, aku udah. Kalau nggak ada ya langsung verb aja. Yang kedua, setiap teman-teman menemukan konektor setelah verb. Ada konektor setelah verb, maka setelahnya blank, lagi-lagi dahulukan yang subjek verb. Kalau nggak ada, cari yang langsung verb. Dan yang terakhir, untuk non clause itu posisinya setelah preposisi. Ya, kalau ada konektor, letaknya setelah preposisi, lagi-lagi coba dahulukan subjek verb. Jadi baik non clause dan adjective clause bisa memiliki dua pola. Konektor subjek verb atau konektor langsung verb. Cuma kedua pola ini, kedua clause ini memiliki pola yang paling diprioritaskan. Adjective clause, pola yang kedua paling dominan, sedangkan non clause dominan menggunakan pola pertama. Oke, baik. Ketika menjawab soal seperti di nomor 1, teman-teman jangan fokus kepada istilah ini. Ini soal adjective clause atau non clause, bukan seperti itu caranya. Anda harus perhatikan tetap cari subjek verb pada konektor. Nah, Anda perhatikan ini konektor. Ada koma di tengah-tengah, setelah koma ada subjek verb. Maka polanya ketika setiap ada satu konektor, maka akan ada dua subjek, dua verb.
Sedangkan di soal, konektornya sudah ada, subject verbnya hanya satu. Otomatis setelah when Anda butuh subject verb lagi. Karena dari kata from sampai will nggak ada subject verb. Maka subject verb yang mana yang benar? Kak Mariana jawab alpha. Oke, alpha. A. Betul sekali. Berikutnya nomor 2. A. Maybe. A, yakin? Nah, di sini ada although. Although diikuti oleh subject verb. Setelah koma, ya harus ada subject verb lagi. Tapi lihat dulu dari kata extend sampai season, ternyata extend itu adalah verb. Berarti teman-teman karena sudah ada konektornya, sisa cari subject. Gak usah lagi ada so. Gak usah lagi ada because. Karena because dengan so, bahkan and itu adalah konektor. Double dengan although. Jadi kalau sudah ada adverb konektor di awal, subject verb, koma, ya, subject verb aja langsung. Oke, silahkan. Maka jawabannya adalah, kok di sini dia tambahkan verb lagi, sir? Bukannya di sini sudah ada verb. Ya, benar sekali. Gak masalah. Karena modal boleh bertemu dengan verb satu. Ini kan verb satu. Ya kan? Kecuali di sini adalah verb one s or es. Maka nggak boleh modals bertemu verb one plus s. Hanya modals bertemu dengan verb. Oke, lanjut nomor 3. Silahkan dibantu. Berikan tanggapannya untuk sekalian. C. C. Ya, when langsung kosong ya. Subject verb aja langsung. Oke, benar sekali. 4. Oke, good job. Lanjut. Even though. Even though. Maybe. Oke, kita cek dulu. Oke, ini bukan subjek. Ya, ini its surface verbnya was. Gak ada koma di tengah-tengah, ternyata adalah yang verb was. Otomatis kalau di soal ada dua verb dan di soal belum ada konektor, maka yang kosong ini Anda butuh konektor. Di antara pilihan yang bukan konektor coret. In spite of itu bukan konektor. Oke. Yang mana yang tepat? Ya, berarti yang paling benar adalah delta. Oke, ada Sir, sir, yang kalau ingin soal ditanggapi? kayak gini tuh, Hmm? sir, mau tanya kalau soal yang Ya. kayak gini tuh, kita tuh harus tahu meaningnya nggak sih untuk Eh, bisa menentukan? Karena ini konektor kan apa namanya punya pengertian kayak walaupun, meskipun gitu kan, even though, whether, although gitu gitu. oke, good. Yang pertama, teman-teman sekalian, jangan fokus ke meaning. Anda fokus ke pola aja dulu. Kecuali nantinya Anda menemukan dua pilihan jawaban yang sama kuat dan keduanya sama-sama memiliki pola yang benar. Berarti teman-teman bisa jadi butuh meaning untuk menentukan yang benar. Tapi intinya mostly ya kebanyakan soal structure dan written itu tidak Anda translate. Langsung aja cocokkan dengan pola, Kak. Makanya yang paling benar delta. Yang mana yang kemungkinan bisa selain dari delta? Enggak ada kan? Ya. Kok nggak bisa weather? Ya, weather itu biasanya yang pertama berpasangan dengan not. Whether or not. Ya kan? Nah, di sini nggak ada. Apalagi weather itu posisinya dia sebagai non-clause. Ya, oke, baik. Lanjut nomor 5.
D. Oke, di sini ada koma di tengah-tengah. Coba setelah koma cari subjek verb seperti biasa kan. Kendak. Oke, ini ada konektor lagi. Jadi sekarang sudah masuk konektor ya. Jadi konektor yang bisa mempengaruhi jumlah subjek verb. Makanya setelah which ada subjek verb lagi. Satu konektor, dua verb. Sebenarnya sudah mencukupi. Tapi di sini ada strike. Strike juga masuk kategori verb. Berarti total verbnya ada tiga. Otomatis konektornya tambah lagi satu. Yang tidak ada konektornya coret. When, do. Ingat, konektor itu, apalagi konektor yang berupa adverb, itu cocoknya subject verb. Gak bisa langsung verb seperti ini. Oke, maka yang benar adalah delta ya. Delta. Betul sekali, Kak Dena. Berikutnya, 6. Sudah ada konektornya because, koma. Nah, coba setelah koma cari subject verb. Ternyata dari kata in sampai sense gak ada. Otomatis Anda butuh subjek. Yang mana subjek verb dilihat? Is abandoned. Delta. Ya, Yang delta. lima. Oh, Betul sekali. 7. Glaciers begin. Seperti biasa. sir, sir. Ya, Yang nomor 6 kenapa D ya? ini Oh, Kak. karena it-nya ya. Sorry, Subject. ya. Ya, Verb. oke. Oke. Ini dari kata in sampai sense nggak ada subjek verbnya. Padahal ada konektor because satu konektor harus ada dua subjek dua verb. Ada adverb konektor, subjek verb. Setelah koma harus subjek verb lagi. Karena dari kata in sampai sense nggak ada, berarti otomatis butuh subjek verb. Bila delta. Oke, aman ya. 7. Itu kan, nah ini ada lagi verbnya. False. Nah ini sudah dua verb. Maka butuh satu konektor. Nggak usah ada tambahan-tambahan verb lagi. Langsung aja kan? Nah, ini sangat mudah sebenarnya kalau teman-teman memahami konsep dasar dari penggunaan konektor. Kalau udah ada dua verb ya jangan tambahkan verb lagi. Cukup cari konektor aja. 8. After sampai koma pasti sudah aman. Barulah setelah koma ada kata sampai itself cari subject verb. Nggak ada kan? Otomatis Anda harus cari subject verb. Kan ini after Ada. konektor. Konektor diikuti oleh a young penguin. Kemudian sheds ini jadi verbnya. Kan gitu. Oke. Makanya satu konektor harus butuh dua verb. Ya, subject verb Charlie kan? Oke. Lanjut 9. An menunjukkan ada benda. Selama tidak ada koma, maka itu akan menjadi satu rangkaian subjek sebelum of. Verbnya udah ada is. Koma di tengah-tengah. Coba lihat lagi kata setelah blank. Ada ada is lagi ternyata. Sudah ada dua verb, tapi belum ada konektor. Otomatis Anda butuh konektor di sini. Ya, gimana? D. Ya, kalau seperti ini hampir semuanya, bahkan semuanya ya, menggunakan konektor. Yang mana nih yang paling benar? Charlie. Ya, oke. Tadi saya jelaskan bahwa weather itu biasanya berpasangan dengan not. Nggak ada kata not setelah koma. Oke. Kemudian ada kata which. Nah, kalau menggunakan which, berarti di sini also term shield. Di sini apa kira-kira kosakatanya? Dia kan benda kan? Oke, kalau dia benda,
kemudian ada which, maka umumnya which itu langsung verb. Sedangkan di sini ada subjek dulu, kemudian verb. Oke. Nah, kalau ada koma di tengah-tengah, sebelumnya udah ada subjek verb, koma, setelahnya ada subjek verb lagi. Kemarin penjelasannya coba cari koordinat konektor yang berupa fun voice. Ternyata nggak ada fun voice. Kalau nggak ada fun voice, maka Anda boleh pilih yang adverb. Tapi adverbnya karena ada koma, itu terbatas untuk beberapa adverb konektor. Ada although, kemudian ada whereas, although, even though ya, semua teman-teman although. Boleh juga while. Oke, kalau gitu yang paling benar adalah child. Next, 10. Koma di tengah-tengah. Coba lihat setelah koma lengkap. Sebelum koma ada is sebagai verb. Belum ada konektornya. Oke, kalau menggunakan why, ini bukan konektor. Ini bukan konektor. Jadi, despite dengan due to adalah preposisi. Oke, kalau menggunakan why, ya bisa-bisa saja. Di awal kalimat hari ini kita akan bahas mengenai non-clause. Tapi ketika menggunakan why, nggak boleh ada koma. Di sini jelas-jelas ada koma. Oke, kalau ada koma ya gunakan adverb connector. Although, before, after, ya, dan sebagainya. Lanjut, 11. Sudah ada guys konektornya so. Kok bisa tahu so adalah konektor di sini? Iya. Yang pertama posisinya di tengah, kemudian didahului koma, setelahnya ada subjek verb. Otomatis sebelum so dari kata at sampai Panama ternyata nggak ada verb. Otomatis Anda butuh subjek verb. Ya, yang mana subjek verb dipilihan? Eh, Oke, alpha. Benar sekali. Ini ada konektor. Ini verbnya nggak ada. Ini jangankan verb, jadi subjek saja nggak bisa. Karena setiap ada preposisi, pasti bukan subjek. Berikutnya, 12. si, Oke, benar sekali. Tidak mungkin Anda tambahkan subjek verb, ya. Karena di sini nggak ada konektornya. Boleh ada tambahan subjek verb, kalau ditambahkan juga konektor. Karena di soal hanya satu subjek dan satu verb. 13. Langsung aja when. Gimana tuh polanya? When ikuti subjek verb. Yang mana di antara pilihan subjek verb? si, Oke. Berikutnya 14. Koma di tengah-tengah. Oh, ternyata ada or. Setelah or-nya diikuti subjek verb. Maka bisa dipastikan or ini adalah coordinate connector. Berarti sebelum or harus ada subjek verb. Coba cek dulu dari kata with sampai surrounding. Ternyata nggak ada subjek verb. Otomatis yang kosong ini cari subjek verb. Yang mana subjek verb? si, Lobster blending. Ya, Lobster blend. berapa ya? Oke. Berapa, bro? Gak usah ada konektor because karena di sini sudah ada konektornya gitu. Nah, lanjut 15. Sir, kenapa nggak lobster blending? Oke, pertanyaan dari teman kita, kenapa bukan lobster blending? Yang Anda butuhkan kan subjek verb. Kalau verb in di awal itu bukan verb, dia tidak dianggap sebagai verb. Kecuali verb in itu didahului oleh to be. To be diikuti verb in, nah barulah dianggap sebagai satu kesatuan verb. Disebabkan karena adanya to be. Ini nggak ada to be-nya, Kak. Berarti itu bukan verb. Bisa? Oke. Berikutnya, selain dari subjek verb, Anda coba cari konektor. Dapat if. Setelah if ada a proper, kemudian ada verbnya is jauhannya. Gak masalah. Intinya ada subjek verb. Ada konektornya.
Berarti satu konektor harus ada dua subjek, dua verb. Di soal hanya satu verb. Berarti di sini yang kosong tambah verb tadi dong. Ya kan? Nah, di sini di pilihan yang ada verbnya Bravo atau Charlie. Yang mana yang benar? Kalau seperti ini sama-sama, Charles. oke, sama-sama kuat, ya. Nah, ini boleh teman-teman sedikit masuk meaning. Itu pun kalau teman-teman tahu meaningnya. Ya, tapi bisa dipastikan hampir semua kosakata ini adalah kosakata yang lumayan rumit, ya, yang jarang Anda temukan sehingga sangat sulit juga Anda translate. Jadi dengan waktu 25 menit hampir dipastikan sulit Anda untuk translate. Oke. Makanya mudahnya cari aja subjek verb atau konektor, ya kan? Baik. Sisa berapa dengan Charlie? Modals itu dua kemungkinan. Modals bisa bertemu dengan verb one atau modals bisa bertemu dengan be. Setelah be bisa berupa verb in atau verb three. Kalau bukan verb in verb three, setelah be boleh berupa complement, pelengkap. Nah, seperti apa sih complements itu ya? Yang pertama ada kata sifat, kemudian ada kata benda, ada keterangan, adverb of place. Nah, pertanyaannya, satisfactory ini verb atau bukan? Kalau dia adalah verb, berarti langsung aja berapa? Will, modal bertemu verb one. Tapi kalau ini bukan verb, dan tidak mungkin dia verb in, nggak ada akhiran in-nya. Kemudian verb three, nggak ada juga sih ciri-ciri kata kerja yang seperti ini bentuk ketiga. Maka dia mungkin salah satu dari complement. Kalau dia adalah salah satu dari complement, maka Anda harus tambahkan di. Yang benar bisa cari. Yang mana yang tepat? Ya, karena satisfy. Anda mungkin lebih lebih mengenali kata ini. Satisfy. Nah, kalau satisfy berarti dia verb. Olehnya itu karena dia satisfy verb, berarti perubahannya menjadi satisfactory bukan verb. Kalau bukan verb, nggak bisa modal langsung seperti ini. Harus ada be. Maka yang benar adalah cari. Oke. Sambil menunggu pertanyaan dan feedback dari teman-teman, silahkan kami akan perlihatkan materi hari ini. Sudah ada eh, tadi pengenalan mengenai jenis-jenis klausa, ya. Di situ ada adjektif, ada non clause. Ada tanggapan? Pertanyaan? Oke, masih aman ternyata bahwa Sir, pengguna ya. eh, bentuk-bentuk yang lain, ada contoh kalimat lain nggak sih yang mirip-mirip kayak gini? Karena ini kan kayaknya butuh analisa banget ya. Oke, kalau dua hal seperti ini terjadi, Anda nggak tahu dia verb atau tidak, Anda bisa tandai dengan akhiran katanya. Ya, biasanya itu kalau ada kata yang akhiran y, kata yang akhiran y itu kata benda. Biasanya, ya, contohnya quality, ya kan? Kemudian factory, ry, ya kan? Itu adalah benda. Jadi itu bisa menjadi patokan teman-teman untuk menunjukkan bahwa kata itu bukan verb. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke meeting five. Meeting five kita coba membahas mengenai non clause. Jadi saya ingin coba teman-teman agar tidak terbelenggu dengan istilah-istilah ya yang kami sudah berikan. Tapi istilah ini sebenarnya untuk menambah
wawasan teman-teman. Oh ternyata ini namanya non clause, begini polanya. Tapi ketika kembali ke soal, langsung aja cari subject verb, kemudian konektor. Dan posisi konektornya itu sangat menentukan. Review dulu ya. Nah, reviewnya adalah perbedaan koordinat konektor dengan adverb konektor. Oke, adapun untuk koordinat konektor, maka polanya selalu berada di tengah dan ada koma. Adapun jenis-jenis koordinat konektor yaitu Van Boys, for, and, nor, but, or, yet, so. Adapun untuk adverb, maka dia bisa dua. Boleh berada di awal kalimat dan ada pemisah koma. Kalau sudah ada konektor di awal, nggak usah lagi di tengah-tengahnya ada konektor. Kemudian yang kedua adalah subject verb. Adverb konektor tanpa koma, kecuali ada sebagian kecil ya, yang merupakan adverb konektor berada di tengah boleh menggunakan koma. Contohnya tadi ada although, whereas, why, ya. Wah, nggak ada. Oke. Berikutnya, ingat untuk adverb Anda harus jeli dalam membedakan antara preposisi versus AC. Saya singkat AC artinya adverb connector. Adverb connector kan seperti before, after. Ya, beberapa soal yang muncul tadi menggunakan pola koma di tengah. Setelah koma ada subject verb. Di awal kalimatnya blank. Ya, setelah blank inilah yang akan menentukan Anda menggunakan preposisi atau adverb connector. Kalau di sini subject verb, otomatis dua subject verb, maka Anda butuh konektor. Dan konektor yang Anda gunakan adalah adverb. Tapi ternyata nantinya nggak ada subject verb setelah blank. Yang ada adalah objek atau benda. Maka Anda gunakan Preposition. ya preposisi. Saya kira aman. Ya khususnya untuk because of. Because of itu preposisi. Versusnya adalah because. Because itu konektor. Ya, ada although. Sorry, ini kembali. In spite of. Kemudian despite. Nah, ini semuanya adalah preposisi. In spite of dengan despite itu although, even though, though. Oke, Oke, betul. Nggak ada of-nya, Kak. Despite aja. Beda kalau in spite of. Ya, oke. Aman ya untuk review mengenai coordinate dengan adverb. Sekarang kita lanjut ke non-clause. Jadi teman-teman setiap menemukan istilah clause, maka dua kemungkinan pola ya. Yang pertama, konektor subject verb. Yang kedua, konektor sekaligus subjek plus verb. Nah, di adverb dengan coordinate, konektornya itu diikuti subject verb. Dia menggunakan pola yang ini. Oke? Setelah adverb, baik di depan atau di tengah, diikuti subject verb. Oke. Berikutnya, clause itu terbagi ya, ada non-clause, adjective clause, ada adverb clause. Nah, hari ini coba kita bahas di non-clause. NC, saya singkat. Oke, non-clause fungsinya sama dengan noun. Ya,
di awal meeting tadi sudah sedikit diberikan gambaran mengenai perbedaan non clause dengan adjective clause. Oke. Dan di mana posisi dari konektor non clause. Baik. Sekarang teman-teman kenalan dulu dengan non clause konektor. Konektornya adalah kata yang biasanya digunakan untuk pertanyaan di Mawai 1H. Ada what, who, where, why, when, how, if, ada tambahan if, whether, that. Nah, inilah beberapa konektor non-clause. Jadi rata-rata merupakan 5W1H. Nah, kalau 5W1H menjadi pertanyaan, tentu dia akan menggunakan pola verb, subject, verb. Contohnya, where do you live? Ya kan? Ini pola pertanyaan. Ketika dia nantinya menjadi konektor, maka dia mengikuti pola yang ini. Subject, verb. Ya kan? Oke. Posisi non-clause di kalimat, yang pertama di awal. Ada konektor di awal kalimat. Dahulukan subject verb, guys. Kalau nggak ada ya barulah beralih ke langsung verb. Konektor langsung verb. Plus verb, jadi nggak ada perantara koma. Jadi yang pertama adalah non-clause-nya menjadi subjek. Subjek untuk kata kerja yang mudah-mudahan teman-teman masih ingat bahwa salah satu bentuk subjek adalah non-clause. Nah, hari ini inilah yang kita bahas. Dan non-clause ketika menjadi subjek selalu dianggap tunggal. Yang kedua, ada subject verb. Setelah verb ada konektor. Jadi setiap ada konektor setelah verb, ya cari dulu subject. Nah, kalau nggak ada ya cari langsung. Dan yang ketiga, subject verb diikuti oleh preposisi, kemudian konektor, dan lagi-lagi subject verb. Maka simpelnya setiap menemukan konektor ini, baik itu di awal atau setelah verb atau setelah konektor, dan ternyata setelahnya kosong, maka cari subject verb. Ya. Nah, lantas kapan non-clause menggunakan pola yang kedua? Ya, ada sedikit perbedaan konektornya. Sir, izin tanya, Sir. Oke, silahkan ya, langsung aja. Untuk pola yang kemarin kan ngitungnya kalau ada konektor 1 maka subjek 2 verb 2. Berarti kalau Betul, mengikuti pola yang pertama ini berarti subjek itu tidak harus 2 ya. Kan kalau yang pola pertama itu konektor subjek verb terus langsung verb gitu. Oke. Kenapa itu terjadi, Kak Adi? Karena jelas sekali pemisahan antara konektor dengan subjek verbnya yang materi kemarin. Ini kan? Jadi jelas sekali dihitungnya. Oh, karena dia pisah dengan konektornya kan? Nah, ini dikoordinat dengan adverb. Nah, kalau di pola yang pertama ini sebenarnya tetap subjeknya ada dua, Kak. Yang pertama ini ada. Lantas subjeknya yang kedua yang mana? Ini semuanya, Kak. Dari konektor subjek verb inilah dianggap sebagai satu kesatuan subjek. Contoh Oh, ya. jadi sekaligus gitu ya, apa namanya, perannya double gitu ya. Iya, karena sempat dibahas jenis-jenis subjek di awal ini, bahwa jenis-jenis subjek itu yang pertama ada noun, ada pronoun, kemudian ada non phrase singkat NP, gerund,
sesingkat. Kemudian non clause. Nah, inilah yang menjadi satu rangkaian subjek. Ya, contohnya nah, kalau Anda ingin hitung verbnya berapa? Yang pertama makes, cry. Cry ini kata kerja dari subjek you. Sekarang untuk makes, mana subjeknya? Nah, semuanya ini adalah subjeknya. Why you cry adalah satu rangkaian subjek untuk kata kerja makes. Gitu. Oh, oke. Thank you, sir. Oke, sama-sama. Ini sekaligus menjadi pembeda ya dengan adverb. Karena adverb juga bisa di awal kalimat. Yang membedakan adalah ini tadi, ada koma di tengah-tengah. Kalau non-clause connector, dia tidak ada pemisah koma. Ketika konektornya ini diawali atau berada di awal kalimat. Aman ya? Oke. Bagus. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja. Nah, sekarang gimana kalau seumpama nantinya beberapa kondisi konektornya ini tidak ada subject verb. Berarti Anda bisa langsung menggunakan verb. Itu pun konektornya terbatas. Yang pertama ada what. Ada what. Kemudian ada who. Ada which. Ada whoever. Whichever. Nah, tahan dulu pertanyaannya. Nah, di sini mungkin teman-teman lihat kok dua-duanya ya bisa. What, who juga bisa. Kalau which kan di sini tadi tidak masuk. Whoever juga di sini nggak masuk. Whichever juga nggak di sini nggak masuk. Nah, gimana dengan what dengan who? Anggaplah nantinya ya ada soal nih. I forgot what. Setelah what blank. Nah, berdasarkan pola, what itu bisa dua. Bisa diikuti subject verb, bisa juga langsung verb. Nah, lagi-lagi teman-teman, cari dulu di pilihan yang subject verb. Dahulukan subject verb. Kalau nggak ada, barulah Anda beralih ke langsung verb. Kapan sih what itu diikuti langsung verb? Yang pertama, what itu langsung verb kalau kata kerjanya berupa happen atau appear. Jadi untuk jenis kata kerja ini didahului oleh konektor what, nggak usah ada subjek. Kemudian yang kedua, what itu bisa langsung verb kalau kata kerjanya merupakan pasif, yaitu to be plus verb 3. Ya. Atau secara keseluruhan, kalau kata kerja setelah what adalah to be, maka what-nya itu nggak usah ada subjek. Langsung aja kata kerjanya seperti ini. Itu aja kan simpelnya. Untuk konektor yang bisa menggunakan dua pola. Tetap semua konektor-konektor ini di posisi seperti yang kami sudah tuliskan, maka dahulukan subjek verb. Adapun yang bisa langsung verb, hanya konektor-konektor ini. Coba kita latihan dulu ya. Contoh dulu sebelum lanjut ke latihan di Google Form. Ini
Oke, udah nampak ya. Udah berganti ya. Oke, sekarang coba nomor 1. Subject verb seperti biasa. Scientists can agree verb. Kalau ada ed diikuti preposisi, jangan dulu dianggap sebagai verb. Jadi cukup satu subjek, satu verb. Maka alpha boleh dicoret. Gak mungkin ada dua verb. Tidak ada konektor. Ya kan? Sekarang ternyata konektor yang akan digunakan letaknya setelah preposisi. Tapi setiap ada konektor setelah preposisi, sedangkan kata relate sampai insect nggak ada verb, maka dahulukan cari subjek verb. Ada nggak dipilihan? Apalagi, ya, apalagi konektornya how. Konektor seperti how, where, why, itu butuh subjek verb, nggak bisa langsung verb. Maka yang benar adalah verb. Lanjut nomor 2. Setiap teman-teman menemukan kata beli, state, estimate, discover, biasanya langsung bertemu dengan that. Setelah that diikuti subjek verb. It is believed that. Cantik. Lanjut nomor 3. Subjek verb udah ada juga. No one knows verbnya. Rata-rata di pilihan menggunakan konektor. Nah, sisa. Gimana caranya teman-teman menentukan seperti apa susunan kata setelah konektornya? Yang mana yang benar? Oke, udah ada komentar. Ini Kak. Kalau dia menggunakan alpha, how, langsung verb. Berapa? Nggak bisa. Jangan menggunakan 5W1H, langsung verb. Nggak bisa Kak. Kalau langsung verb berarti dia akan menjadi pertanyaan. Maunya itu ketika dia menjadi konektor 5W1H, Anda gunakan subjek dulu, benda dulu, kemudian kata kerja. Ya, maka susunan kata yang tepat adalah how, speech itu subjek, begin jadi verbnya. Kalau Charlie, nggak ada verbnya. Dari Kak Adi tadi, coba masukkan satu konektor how, verbnya harus 2. Knows, verbnya mana lagi? Nggak ada, Kak. Nah, apa yang paling tepat? Polanya adalah verb. Oke, sudah ada gambaran gimana cara mengeksekusi soal dengan topik non-clause. Oke, ada tanggapan lagi sebelum lanjut ke soal? Oke, aman ya. By the minute. Verbnya itu, Ya, verbnya itu emang maksudnya em, gimana ya bilangnya? Kan vegan itu kan verb yang berbeda ya dari antara yang lainnya gitu ya. Itu nggak harus masa, disusun Iya sih. nggak masalah Kak, karena hanya itu yang ada verb. Yang lainnya nggak ada verb. Ya. ya. Ya, oke Ya, oke, Sir. nggak masalah. Oke, good question. Okay, next.
Oke, nomor 1. Udah tadi ya. Jawabannya adalah Bravo. Konektor subject verb. Soal sudah ada subject verb, maka nggak boleh lagi ada tambahan verb, kecuali ada konektor. Dicari posisi katanya yang kurang tepat. Harus subjek dulu, kemudian verb. Oke, 2 sama. Ini jawabannya Charlie. Ada kata believe, estimate, state, discover, cari, dan. Lanjut 3, Bravo. Kemudian 4, one, Cells. verbnya is. Charlie. Rata-rata pilihan konektor. Ingat posisi katanya seperti apa? Konektornya dulu, karena letaknya Konektor. setelah verb. Ada konektor setelah verb, Subjek. coba cari subject verb. Cells, no, oke. 5, subject verb is. Maka nggak mungkin to be is bertemu dengan have. Sisa Bravo dengan delta. Ada konektor setelah verb, maka setelah konektor itu butuhnya subject verb. Bravo ya. Oke. Tadi kayaknya di kunci jawabannya C deh yang benar, Sir. Kalau nggak Yang mana? salah ya. Nomor berapa? Yang nomor 5 ini. Salah itu kan? Oh gitu. Nomor 5 Bravo. Kunci jawabannya best. Iya. Kunci jawabannya B atau C ya? Oh B ya, sorry. Itu Iya. kunci Sorry. jawabannya. Oke. Ya, kalau kuncinya C salah, Kak. Pasti salah. Ya. Ini nggak mungkin ada to be bertemu dengan have. Maka 2 pilihan yang tersisa Bravo dengan delta. Kalau di delta ada that-nya lagi. Ya kan? Cukup Bravo 1 that diikuti 1. 6. Verbnya udah ada. Ada verb.
Ya, sederhananya kan butuhnya subjek. Berarti jangan tambahkan verb lagi, karena di soal nggak ada konektor, di pilihan alfa nggak ada konektor. Bravo, dia menggunakan pola pertanyaan, guys. Verb, subjek, verb. Charlie juga menggunakan verb, tidak ada konektor. Yang benar adalah milik. Jadi semua rangkaian kata ini menjadi subjek untuk kata kerja. 7. Historical ini adjektif. Dia nggak bisa menjadi subjek kalau nggak ada benda. Makanya digabungkan dengan benda. Study verb, jangan tambahkan verb lagi, kecuali ada konektor. Ini ada konektor, ini ada konektor. Cuma Bravo, tidak ada verbnya. Hanya Charlie yang ada verb. Oke. Betul sekali, Charlie. Kacahnya. Lanjut 8. When, langsung aja. Tapi perlu hati-hati, masih ada kata setelah when. Ternyata ada would return sebagai verb. Olehnya itu, ini lihat when ini letaknya setelah verb. When, karena sudah ada verbnya ya, sisa cari subjek. Alpha. 9. Kalau ada kata do not, itu harus verb 1 dulu. 8 alpha, oke benar kok. 9, kalau ada kata do not, did not, itu harus verb 1 dulu. Maka nggak bisa langsung konektor. Kasih seberapa cari. Karena ini adalah subjek verb lagi, 2 subjek, 2 verb, maka butuh 1 konektor. Nggak usah lagi ada subjek. Cari. 10. Ini masih soal pemanasan nih. Maka setelah kelas kami akan berikan lagi link untuk teman-teman latihan. Oke, berikutnya will be verb. Maka semua pilihan verb coret karena lengkap kan. Ya, nggak boleh ada double verb kecuali ada konektor. Otomatis yang bertahan adalah delta. Oke, aman. Ada pertanyaan? Sebenarnya banyak, Sir, cuma waktunya kayaknya habis deh. Nggak apa-apa, tanyakan aja Kak sebelum kita tutup. Eh, Sebenarnya udah tahu jawabannya sih, pasti jawabannya exercise gitu. Cara buat kita najemin apa namanya untuk tahu subjek verb itu sih gitu, untuk cepat gitu. Karena kan waktunya kan singkat banget ya, Sir. Soal tuh kayak Oke, nggak bisa diminingin gitu kan. ya Sebenarnya udah tahu sih jawabannya gitu, untuk cepat menentukan subjek verb ya. Sir. Mm-mm. Ya, yang pertama coba kembali ke meeting pertama Kak dalam menentukan subjek verb. Ya, jenis-jenis subjek apa saja, jenis-jenis kata kerja apa saja. Itu dulu. Dan yakin dan percaya kalau semua yang teman-teman sudah dapatkan mengenai jenis-jenis subjek dan jenis-jenis kata kerja dan Anda temukan di rangkaian kata di soal, maka nggak usah lagi ragu, itu pasti kata kerja. Contohnya ada do not, itu kan masuk kategori to do. Kemudian was itu masuk kategori to be. Kan juga adalah verb. Kan gitu. Apalagi, nah ini ada ed. Apalagi kalau ed itu diikuti konektor, maka dia dianggap sebagai verb. Karena setiap ada ed diikuti objek, maka dia adalah verb. Yang mana lagi? Nah, ini tadi dijelaskan sedikit mengenai akhiran-akhiran kata. Ical itu kata sifat dan dia butuh benda untuk menjadi satu rangkaian subjek. Study itu bentuk pertama, juga dianggap sebagai verb. Kemudian, nam is pastinya adalah to be yang merupakan verb. Itu aja Kak. Jadi kuasai dulu semua yang teman-teman sudah tuliskan di meeting pertama mengenai subjek dan verb. Oke. Oh, Kak Steven. Nah, ini cara menentukan radius. Sabar dulu, Kak. Jangan dulu ke radius. Karena fokusnya dulu ke pola dasarnya dari non-clause. Karena saya perhatikan teman-teman masih butuh penjelasan yang lebih detail mengenai pola klausa. Jadi sabar aja, Kak.
ada masanya ya, ada waktunya. Nanti kami akan jelaskan semuanya. Di pola yang pertama tadi sudah sedikit dijelaskan yang ini ya. Nah ini untuk membedakan adjective clause dengan non clause. Ini sebenarnya sudah singkat dan padat sebenarnya. Ya. Oke, aman ya. Baik. Saya kira cukup dulu untuk malam hari ini. Tunggu aja setelah kelas kami akan kirimkan link untuk teman-teman latihan. Ya. Intinya sebelum kelas besok teman-teman udah kerjakan soalnya. Dan kita sisa mendiskusikannya besok. Saya kira cukup teman-teman. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, thank you. Semoga bermanfaat and see you tomorrow. Bye. Thank you, sir. Thank you, Okay. sir. Thank you, sir. Thank you, Bye. sir. Thank you, sir.